Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita mau lanjut ini guys. Jadi mau ngebahas tentang media-media apa aja yang dipakai untuk ikan cupang nih. Jadi ini kita ngebahas masalah ikan cupang yang ada di rumah atau di rumah teman-teman. Jadi gimana cara perawatannya pastinya dan pastinya tempatnya ya. Jadi ini lebih ke konten tempatnya. Jadi kita mau coba sharing pengalaman kita. Bagaimana sih tempat ikan cupang yang cocok untuk kita pakai, atau ya ini sih dari saya, mungkin teman-teman bisa komen-komen di teman-teman pakai medianya apa tuh guys. Jadi mudah-mudahan dari konten media untuk ikan cupang atau betapis ini gimana caranya kita merawat dari jenis ikan cupang ini atau betapis ini pakai media-medianya nih. Pertama media dari botol, terus media pakai toples, atau media pakai akrilik, atau pakai media akuarium. Jadi gimana pastinya gimana medianya bakal kita kasih tahu dah. Jadi kalau saya tuh pakai di akuarium juga, pakai di akrilik juga, pakai di namanya botol aqua juga, atau di botol juga, botol soda. Cuma kalau botol soda biasa saya nggak lama, karena alasannya kalau botol soda itu wadahnya agak kecil. Jadi nggak rekomendasi lah kalau untuk naruh ikan atau betapis itu lama. Nah guys, jadi saya mau ngejelasin dari 4 jenis media ini nih. Tuh. Jadi kalau ditanya media apa sih yang cocok untuk betapis atau ikan cupang, jadi kita punya beberapa sampel contoh media atau tempat lah tempat gimana cara pelihara ikan cupang tuh. Cuma ya ini dari contoh tempat ini bakal saya jelasin ya. Jadi kalau ini biasanya yang kita sering temui ini para penjual pinggir jalan. Cuma kenapa dia taruh di sini? Alasannya mungkin biar lebih praktis. Jadi kalau misalnya keliling-keliling atau misalnya mangkal, jadi nggak terlalu berat. Jadi beban dia juga. Dan ini contoh sampel lebih praktis kelihatannya. Jadi cukup taruh di sini. Nanti kalau misalnya besok diganti lagi, ditambah lagi, era diganti lagi, tambah lagi kayak gitu. Ini contohnya kita pakai botol. Yang pertama. Cuma ini nggak rekomendasi kalau buat teman-teman punya ikan dipelihara di sini, ditaruh di rumah. Karena wadahnya lebih kecil. Tahu takutnya nanti untuk betapis sendiri ini bakal jadi permasalahan juga untuk ikan-ikan yang ada di rumah tuh. Biasanya kalau untuk medianya lebih kecil, nanti ikannya ngaruh untuk ke pom. Biasanya ikan ngaruh untuk kualitas dari kesehatan ikannya sendiri kayak gitu guys. Itu dari pengalaman saya. Jadi mungkin teman-teman yang selama miara ikan di botol atau betapis di botol komen-komen tuh. Jadi yang pertama kita pakai botol atau media bekas soda tuh kayak gini tuh, atau botol bekas minuman juga nggak masalah sih. Dan yang kedua kita pakai media yang namanya ini toples akrilik ukuran 2 liter tuh. Ini 2 liter. Nah ini pakai 2 liter kayak gini tuh. Kalau untuk jenis plakat sih ini rekomendasi banget. Cuma untuk size baby mungkin atau size DS plus ini bagus. Tapi kalau untuk di empul kayaknya nggak rekomendasi nih, karena wadahnya nggak terlalu gede-gede banget sih. Tapi nggak apa-apa sih kalau menurut saya kalau di plakat sih tuh. Ya tapi baik sih teman-teman pakai dari jenis plakat atau bagan pakai tempat wadah 2 liter kayak gini tuh. Sedang lah ukurannya nih, karena untuk plakat sendiri paling size-nya rata-rata di 5 sampai 6 cm tuh. Beda sama giant. Atau paling gede ya dia sampai 6 cm lah, nggak sampai 7 enggak sih, paling 3 sampai 4, nggak sampai 5 sampai 6. Media kayak gini lah nih, atau di toples akrilik 2 liter. Ini yang kedua. Dan yang ketiga ini kita pakai akrilik ukuran 4 liter. Jadi ini lebih gede nih. Ini rekomendasi buat ikan-ikan dari jenis longpin atau half moon atau crown tail atau giant. Ini rekomendasi banget nih. Karena wadahnya gede dan volume airnya juga banyak. Jadi untuk di ikannya lebih aktif. Kalau misalnya gerak-gerak tuh bagus kelihatannya. Nah ini paling rekomendasi di 4 liter tuh. Jadi cuma resikonya paling kalau untuk penggantian air, kalau untuk sipon sih nggak masalah, tapi untuk ganti koras air lumayan banyak lah, ini lumayan boros juga lah kayak gitu tuh. Tapi itu baik lagi ke teman-teman sih, kalau misalnya ya rekomendasi pakai toples 4 liter ini. Karena untuk dari jenis longpin, half moon, crown tail, giant ini pas banget nih untuk 4 liter kayak gini. Jadi kalau untuk giant itu nggak rekomendasi, tapi kalau untuk plakat di 2 liter ini rekomendasi. Dan ini biasanya untuk ikan-ikan sementara ya tuh. Jadi ini biar teman-teman di YouTube juga tahu kalau media ikan cupang di botol itu nggak rekomendasi. Tuh, jadi bagusnya buat di sini. Atau media-media untuk betapis sendiri tuh. Dan yang keempat ini kita pakai
ember ukuran 5 liter. Ini kalau ember ini untuk grooming atau kita untuk pembesaran juga cuma dikasih kaca, atau untuk wadah dia juga sendiri nggak masalah untuk breeding tuh. Jadi kalau untuk saya sih sering-sering lihat di farm teman-teman, kebanyakan ember ukuran 5 liter ini untuk breeding atau untuk ternak. Jadi untuk hari keempat kelima nanti dipindahin lagi ke media pembesaran, contohnya ke kolam atau ke box tahu kayak gitu guys tuh. Jadi contoh media untuk wadah ikan cupang ini sendiri semua ada fungsinya masing-masing dan ada manfaatnya masing-masing tuh. Jadi menurut teman-teman gimana nih? Teman-teman mending pakai yang dari botol 2 liter, 4 liter atau pakai ember? Jadi simple banget untuk perawatannya, kita nggak usah butuh budget yang mahal, butuh budget yang gede, cukup pilih dari 4 tempat ini. Tapi ini nggak rekomendasi ya. Tuh, kalau yang rekomendasi 3 ini aja tuh. Kalau ini cukup untuk penjual biasanya tuh. Penjual teman-teman yang ada di lapak. Ini rekomendasi banget tuh. Jadi mudah-mudahan dari 4 sampel wadah ini ada manfaatnya buat teman-teman pemula yang pengen coba pelihara ikan cupang. Apapun medianya nggak jadi masalah tuh. Ada tuh lagi guys, kita pakai yang namanya media botol aqua. Jadi kalau aqua itu ukuran 1,5 liter itu biasanya untuk ngeren atau misai-misain ikan lah, biar ikannya nanti jaga kualitas dari ekornya sendiri. Karena kalau ikan cupang sendiri tuh sifatnya kan teritori, jadi dia tuh berwilayah-wilayah. Jadi kalau misalnya udah dipisahin, digabung lagi pasti berantem guys, bahaya tuh. Nah ini nih yang terakhir nih. Kalau kita pakai media aqua ukuran 1,5 liter. Jadi untuk potongannya sendiri itu dipotongnya itu jangan terlalu pendek banget guys. Disaranin tuh segini tuh, sekitar berapa senti ya? Ya 40 senti lah, segini lah ukuran 4 liter ini tuh. Kayak gitu guys. Nah ini untuk media ngeren atau misah-misahin ikan-ikan tuh, yang bakal kita pisah-pisahin antara si jantan-jantan. Kalau untuk si female sih nggak masalah sebenarnya, sampai gede jantan juga sebenarnya nggak masalah sih. Yang penting kita tahu perawatannya. Nah gitu guys, kenapa ikan cupang itu harus dipisah, medianya juga harus tahu, dan manfaatnya juga harus tahu, biar teman-teman pemula tuh nggak tuker mau pelihara ikan cupang tapi bingung tempatnya. Tuh, kalau untuk di kamar ya mungkin pakai 4 liter cukup, atau pakai akuarium ukuran 40-40, 40-20 juga bagus. Nah kalau misalnya kita pengen ternak, ini medianya bisa pakai ini atau pakai ini. Atau pakai ini boleh lah, kalau ternak mah bebas. Kalau mau jualan ya enak pakai ini tuh, jadi tinggal bongkar pasang. Jadi sering lihat teman-teman yang jualan ikan cupang atau betapis ini biasanya pakai botol kayak gini tuh. Oke guys, jadi kita mau lanjut kasih makan ikan-ikan cupang yang ada di rumah, dan nanti bakal kita lanjut bikin konten-konten lagi tuh guys. Jadi tinggal komen-komen aja mau bikin konten apa lagi, kita cari aman, paling nanti kita shoot ikannya kalau udah aman lah gitu. Udah aman dan YouTube-nya juga ya istilahnya pokoknya lagi bener-bener nggak ini banget lah, nggak kondusif banget untuk konten seputar edukasi ikan cupang tuh. Buat konten kreator ikan cupang juga bener-bener bingung jadinya ya, kita mau ngelangkah gimana, tapi kita juga butuh yang namanya yang butuh yang namanya support teman-teman juga. Tapi kadang kalau misalnya salah langkah juga untuk kita ngontenin ikan cupang juga, atau betapis ini bisa jadi pelanggaran kayak gitu, yang ujung-ujungnya kalau menurut sistem itu terbaca kekerasan. Tapi menurut saya sih dari konten ini kita ngebahas tentang edukasi breeding ternak, atau teman-teman yang ngeplok seputar betapis ini sebenarnya untuk meramaikan betapis sendiri. Ya cuma ya nggak tahu juga sih. Ya mungkin yang teman-teman yang tahu komen-komen guys. Jadi paling sampai sini aja konten sorenya. Kita bakal next konten lagi, konten apa tinggal komen-komen guys. Kita mau keliling-keliling atau mau main ke pasar. Jadi salam developer buat teman-teman. Jangan lupa bersyukur dan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.